Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita bersyukur lagi dapat bertemu di dalam persekutuan dengan Tuhan sekalipun masih dalam ibadah online. Ya, pada siang pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Aku Berubah. Aku berubah terambil di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 5 dan 6. Kitab Nabi Samuel yang pertama pasal 10 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Amin. Saudara, minggu lalu kita memperingati atau merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana murid-murid menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Nah, pada pagi hari ini kita membaca firman Tuhan bahwa ini Saul yang diangkat Tuhan menjadi raja. Saudara-saudara, di situ dikatakan Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, ya, akan berkuasa, akan memenuhi engkau, dan engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dengan para nabi ini, dan engkau akan berubah menjadi manusia lain. Saudara-saudara, kepenuhan Roh Kudus itu menghasilkan perubahan, dan itu pasti. Kalau ada orang yang mengatakan, anak Tuhan mengatakan, saya sudah dibaptis roh, saya sudah penuh dengan roh, cirinya apa? Saya sudah bisa berbahasa roh, saya bisa ini, bisa itu, tapi dia tidak berubah hidupnya, itu perlu dipertanyakan kembali. Saudara-saudara, kepenuhan Roh Kudus ini akan mengubah satu orang, pribadinya berubah jadi manusia yang lain. Ya, saudara-saudara, menjadi manusia yang baru, seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, barang siapa yang ada di dalam roh, tinggal di dalam roh, dia akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru datang. Nah, orang yang dibaptis roh, yang dipenuhi roh akan mengalami perubahan karakter, perubahan kepribadian. Yang disebut manusia baru ini adalah manusia yang lain, itu adalah kepribadiannya baru. Kepribadiannya seperti kepribadian Kristus. Dan ini akan terjadi kalau dia ada di lingkungan yang benar. Ini Saul, dia ada di lingkungan para nabi yang sedang memuji Tuhan. Nah, kalau memuji Tuhan, kata Mazmur 22 ayat 4, Tuhan duduk di atas puji-pujian umat Israel. Jadi kalau memuji Tuhan, pasti ada hadirat Tuhan. Tuhan hadir di situ. Dan kalau Tuhan hadir di situ, maka Tuhan bisa memenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, dan Saul ini mengalami keadaan seperti itu, dan dia diubah oleh Tuhan menjadi manusia yang lain. Manusia yang punya kepribadian Kristus, seperti contohnya murid-murid. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-15 dan 16, waktu setelah terjadi itu baptisan Roh Kudus, murid-murid berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Lalu orang-orang berkata, ada orang berkata, "Oh, mabuk nih." Ya, mereka ngomongnya kayak ngelantur, mabuk nih. Lalu bangkitlah Petrus berdiri, kata ayat yang ke-15. Dan dia berkata kepada orang-orang banyak itu, "Hei tuan-tuan, dengar, ini masih pagi jam 9, kami tidak mabuk." Lalu dia cerita tentang firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kepribadian yang baru, kepribadian yang seperti Kristus, itu apa saudara-saudara? Yaitu berani bicara tentang Yesus, tentang firman Tuhan. Berani menyaksikan tentang Yesus. Saudara dan saya, kalau sudah didiami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka perubahan yang terjadi dalam hidup kita adalah kita akan berani bersaksi tentang Yesus. Kita tidak akan takut-takut lagi kepada orang lain waktu kita menyampaikan kesaksian tentang pribadi Yesus ini, baik perbuatannya yang besar, baik firman-Nya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 44, Kisah Rasul 2 ayat 44 dan 45, ini kepribadian yang baru yang mengubah orang-orang percaya pada waktu itu. Kisah Rasul 2 ayat 44-45, di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam doa, dan tiap hari ada orang yang membagikan harta miliknya. Coba saya bacakan supaya lebih jelas ya. Saudara, dikatakan ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Nah, ini kepribadian baru yang dimiliki oleh orang percaya pada zaman gereja mula-mula, yaitu apa? Memiliki kasih Allah, kasih untuk memberkati orang lain. Kata Tuhan, di dalam akhir zaman akan timbul masa yang sukar. Salah satunya adalah menurut Matius 24, orang akan karena dosa makin bertambah banyak, maka kasih orang banyak menjadi tawar. Saudara-saudara, zaman akhir ini kasih menjadi tawar. Orang tidak peduli kepada orang lain. Anak Tuhan tidak peduli kepada sesamanya anak Tuhan yang sedang mengalami kesukaran. Anak Tuhan bisa tidak peduli kepada masyarakat lain yang belum percaya Yesus. Kenapa? Karena mereka kasihnya menjadi tawar. Tetapi kalau anak Tuhan di tengah-tengah akhir zaman ini, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, maka dia akan memiliki kasih daripada Bapa, yaitu apa? Mau memberi, mau jadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Nah, ini pribadi Yesus. Yesus kan, saudara-saudara, dia selalu mengasihi semua orang. Baik dia orang percaya, baik orang yang tidak percaya, semua dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara saya memiliki Roh Kudus, didiami, dipenuhi Roh Kudus, maka saudara saya akan diubah memiliki pribadi yang lain, yaitu pribadi seperti Kristus yang berani bicara tentang firman Tuhan dan berani menjadi berkat bagi orang lain. Lukas 19 ayat yang ke-8, di situ jelas diceritakan tentang Sakius. Sakius ini orang yang sangat kaya, tapi kekayaannya hasil daripada tindakan-tindakan yang kejam, saudara-saudara. Dia ini pemungut cukai. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa bayar pajak, dia mungkin ambil hartanya, mungkin digebukin, mungkin diomelin, udah pasti. Nah, Pak Sakius ini, dia punya harta yang banyak, tetapi dia pasti pelit orangnya, saudara, kikir, tidak mau memberi. Apalagi kepada orang yang susah. Jelas-jelas orang yang tidak bisa bayar juga, dia tidak mau memberi kasih, tidak mau mengampuni. Malah dia tekan terus. Dan bahkan mungkin dia ambil barang-barang yang orang itu miliki. Jadi Pak Sakius ini pribadi yang tidak baik di hadapan Tuhan. Lalu Yesus datang ke sana, lalu Yesus bercerita, dan kalau ada Yesus berarti ada hadirat Tuhan di sana, dan hadirat Tuhan itu bisa menjamah Sakius, mengubah dia. Firman Tuhan menyentuh hatinya dan mengubah dia, saudara-saudara, sehingga saat itu juga Sakius berubah menjadi pribadi yang lain, menjadi pribadi seperti Kristus. Lah, Sakius langsung berdiri dan berkata, Tuhan, kalau ada orang yang dirugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. Setengah dari hartaku ini aku akan bagi-bagikan kepada orang miskin. Kok bisa begitu, saudara-saudara? Orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang egois, orang yang serakah bisa berubah begitu rupa. Itu karena ada hadirat Tuhan, karena dia disentuh oleh Roh Kudus lewat firman Tuhan dan pribadi Yesus itu. Nah, saudara-saudara, itu pribadi Sakius berubah dari orang kikir dan kejam menjadi orang dermawan dan mengasihi. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga adalah dalam Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Itu cerita tentang Thomas. Ya, Thomas, ya, saudara-saudara, waktu Yesus sudah bangkit, Thomas diberitahu oleh teman-temannya, murid-murid Tuhan, Guru sudah bangkit. Tapi Thomas tidak percaya. Dia berkata, aku tidak percaya sebelum aku memasukkan jariku ke lambungnya, ke lubang bekas tusukan tombak di lambung dan bekas paku di tangan, aku nggak percaya. Saudara, Thomas itu artinya kembar. Ya, dia punya badannya sama, tetapi pribadinya berbeda. Ada 2 pribadi. Itu kembar. Seperti orang kembar, saudara-saudara, 2 orang, pribadinya ada 2, tapi wajahnya sama, seperti satu, itu kembar. Nah, si Thomas ini dia badannya sama, namanya sama Thomas, tetapi pribadinya beda, ada 2, saudara-saudara. Apa itu? Percaya Yesus, tapi tidak percaya Yesus. Itu pribadinya beda. Yang satu pribadi dia percaya Yesus, yang satu pribadi tidak percaya Yesus. Nah, saudara-saudara, maksudnya begini, Thomas percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Thomas percaya Yesus itu juru selamat. Thomas percaya Yesus itu baik. Tetapi di sisi lain dia punya pribadi yang tidak seperti itu. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, kita banyak orang Kristen anak Tuhan seringkali mengalami keadaan seperti si Thomas ini. Nyebut dirinya orang percaya, tapi faktanya tidak percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sudah bangkit, Yesus itu pemberi berkat, Yesus itu jalan kelepasan dan hidup, dan seterusnya. Saudara-saudara, ya, saudara, kita anak Tuhan seringkali seperti Thomas yang punya pribadi ganda. Dunia mau,
Tuhan mau. Dunia mau, sorga mau. Kalau hari Minggu ke gereja, hari biasa, hari Minggu ke gereja, mengikuti cara-cara Tuhan, percaya sama Tuhan. Tetapi di luar gereja, hari Senin sampai Sabtu, mungkin dia memakai cara-cara dia, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Itu sama seperti Thomas, percaya Yesus tapi tidak percaya Yesus. Nah, sekarang dengan kehadiran Yesus, ya saudara-saudara, pada waktu murid-murid berkumpul di dalam ruangan yang tertutup, lalu Yesus tiba-tiba hadir di situ dan dia tunjukkan kepada Thomas, nih Thomas, luka bekas paku dan bekas tusukan tombak di lambungku. Nah, saudara, lalu pribadi Yesus itu, dia kehadiran Yesus mengubah hidup Thomas. Dan Thomas berkata, oh Tuhan, aku percaya sekarang, ampuni aku, alias bertobat. Ya, saudara-saudara, itu, saudara, kepenuhan Roh Kudus akan bisa mengubah kepribadian ganda menjadi satu. Kepribadian yang bermuka dua menjadi satu muka. Ya, saudara, bermuka dua itu artinya apa? Munafik, saudara-saudara. Sekarang akan diubah oleh Tuhan menjadi tulus hati, tidak munafik. Apa yang di dalam hati tidak sama dengan yang diucapkan di mulut, itu munafik. Tapi kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, diubah oleh Roh Kudus, maka saudara akan menjadi satu orang yang tulus hati. Apa yang dalam hati itu sama dengan yang diucapkan di mulut. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji nama Tuhan. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita, saudara dan saya, akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dengan gambarnya Yesus, dengan pribadi Yesus. Saudara dan saya akan diubah menjadi serupa dengan Yesus. Ya, saudara-saudara, ada lagu zaman dulu berkata, diubah dari duniawi jadi surgawi. Ya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus akan mengubah hidup saudara dari kehidupan duniawi menjadi sorgawi, menjadi seperti Yesus, diubah. Caranya bagaimana, saudara? Kita harus bersekutu dengan Yesus. Seperti contoh tadi, ya, ayat pertama kita, Raja Saul, dia ada di lingkungan nabi-nabi. Dia dalam persekutuan dengan para nabi itu. Mereka sedang memuji Tuhan, dan kata firman Tuhan, kalau memuji Tuhan pasti ada hadirat Tuhan. Dan Saul dipenuhi dengan Roh Kudus dan diubah menjadi pribadi yang lain. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ya, ayat ini mengatakan kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, semakin mulia seperti Yesus. Ya, saudara-saudara, Yesus dia semakin dipermuliakan. Waktu Yesus mau pulang ke sorga, dia diangkat naik, itu gambaran makin dipermuliakan, terus makin dipermuliakan. Saudara dan saya pun akan diubah oleh Roh Kudus menjadi seperti Yesus. Yaitu apa? Salah satunya dipermuliakan seperti Dia. Puji nama Tuhan, firman Tuhan. Saya tidak panjangkan, kita akan naikkan satu pujian, ya. Semakin mulia Dia mengubahku, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasih-Nya. Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasih-Nya.
Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasih-Nya, dunia saksikan kasih-Nya. Saudara-saudara, Tuhan ingin hidup kita berubah dan diubah oleh Roh Kudus supaya menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Saudara-saudara, kalau kita mau diubah oleh Tuhan, maka kita akan dipermuliakan sama seperti Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan ubahkan kami supaya jadi serupa dengan pribadi Engkau, semakin memancarkan kemuliaan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan semakin dipermuliakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terpuji nama Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat yang mendengarkan maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Tuhan berkati mereka, kuatkan iman mereka, dan ubah kehidupan mereka menjadi serupa dengan pribadi Engkau. Terpuji nama-Mu. Segala kemuliaan buat Engkau, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya.